Yang sebenarnya umat Islam kitabnya apaan sih? Al-Quran, kitab kuning, hadis atau fikih, yang benar yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, diberikan rezeki yang halal, barokah, banyak melimpah, dan dikaruniai putra-putri yang solihah. Yang terpenting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, hari ini saya mau membahas mengenai 3 orang yang membakar kitab itu. Sebelumnya yang sudah saya bahas, ya sekali lagi ini bukan waktunya kita untuk saling tuduh ini Wahabi, ini Aswaja. Ini enggak waktunya itu. Karena saya punya satu kecurigaan yang mendasar, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan oknum-oknum di luar Islam yang ingin memperkendor keyakinan kita terhadap Al-Quran. Kita sahabat tentu masih ingat Muhammad KC atau MKC itu yang dipenjara 10 tahun karena telah melakukan penistaan agama. Alhamdulillah itu sudah diurus, sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Jadi divonis 10 tahun karena melakukan penistaan agama. Di situ banyak sekali MKC itu memberikan narasi-narasi kepada netizen, kepada kita semuanya, agar umat Islam atau siapapun lah yang mendengarkan ceramah dia, bukan ceramah sih ya, omongan-omongan dia itu, agar umat Islam atau siapapun ragu terhadap kitab umat Islam ini sebetulnya apa. Nah, dia meyakinkan kepada orang, umat Islam ini kitab sucinya tidak konsisten, apakah Al-Quran, kemudian hadis, atau kitab kuning. Ya, video sudah saya tampilkan sedikit di awal itu sebagai pembuka, dan itu rasa kecurigaan saya, ini kok ada mirip-miripnya gitu ya. Nah, kalau kita membaca dari sejarah MKC, kita membaca dari perilaku perbuatan-perbuatan MKC yang ada di channelnya itu sangat jelas sekali. Bantahan MKC itu begini, kenapa dia kok mengatakan umat Islam kitab sucinya tidak jelas. Alasan yang mendasar bagi dia satu adalah Al-Quran itu, kata dia, suka mengutip-ngutip Alkitab, katanya. Suka mengutip-ngutip Taurat, suka mengutip-ngutip Injil. Nah, menurut dia, kutipan-kutipan yang ada di Al-Quran itu adalah bentuk dari Al-Quran ini sudah tidak bisa dikatakan kitab suci lagi, kata dia. Karena terbukti telah mengutip. Harusnya kalau dari Al-Quran, dari langit, dari Allah secara langsung, ya tidak ada kutip mengutip seperti itu. Nah, kemudian itu alasan mendasar bagi dia untuk kita agar mamang, istilahnya begitu, agar kita ini ragu terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis. Jelas hadis ini bukan ayat suci Al-Quran. Kenapa dipakai oleh umat Islam untuk membuat suatu landasan hukum? Nah, dia janggal di situ. Kemudian yang ketiga, kitab kuning. Kata dia, loh ini kitab kuning jelas malah karya para ulama. Ini justru itu bukan kitab yang perlu diyakini, katanya. Narasi-narasi ini semuanya kan sebetulnya mengarah kepada agar umat Islam ini tidak percaya kepada Al-Quran. Nah, kalau saya membaca 3 orang yang mengajak kembali langsung kepada Al-Quran, itu di salah satu videonya kan dia mengungkapkan rasa kekecewaannya bahwa dia itu kecewa terhadap
ini di tempat umum yang dikaji kok malah kitab-kitab para ulama begitu ya, kitab-kitab para ulama, bukan Al-Qur'an secara langsung. Padahal Allah itu menurunkan kitab kan ada ya Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Kenapa kok nggak dibahas seperti itu? Kenapa kok yang dibahas bukan kitab-kitab Allah? Nah, ini seperti video yang ini. Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari? Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya. Sedangkan kita umat Islam percaya salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Nah, tuh ya, sangat jelas sekali. Jadi dia itu ingin tidak hanya sekedar mempelajari Al-Quran. Di tempat umum ini yang dipelajari kitab Allah. Lah, berhubung kita ini sebagai umat Islam, yang dipelajari adalah Al-Quran. Kemudian setelah itu apa? Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Oh, cuma 4 itu ya. Cuma 4. Al-Quran, Injil, Zabur. Nah, dia ingin seperti itu. Dia memurnikan agama. Sehingga nanti, kata dia, bisa menemukan kebenaran. Nah, ini narasinya kan kita untuk meyakini kebenaran Al-Quran, ini ada semacam penggoyahan, sahabat. Ini perlu kita waspadai. Sebagai umat muslim, kita mesti waspada akan hal seperti ini. Ayolah sekali-kali, meskipun kita ini dengan Wahabi berbeda ya, kita Ahlus Sunnati wal Jamaah berbeda, tapi dalam hal ini mari kita sekali-kali untuk bersatu, mari kita sekali-kali untuk bersama-sama, ya kita tunjukkan bahwa kita ini kalau berbeda argumen ini tidak saling menyerang secara brutal begitu ya, kita masih ilmiah. Mari Wahabi kita break sejenak, kita coba bersama-sama bergabung memberantas orang seperti ini kan gitu. Nanti kita lanjutkan lagi bahas Allah di mana dan lain sebagainya. Kan seperti itu, sahabat. Maksud saya seperti itu. Nah, ini sangat miris kalau kita tidak menanggapi, kalau kita hanya diam, kemudian ya, cuma sekedar melihat apa yang terjadi ini, sedangkan orang-orang di luar sana, orang-orang awam yang tidak begitu mengenal agama, mereka juga menyimak, dan tentu mereka akan terombang-ambing dengan model-model seperti ini. Maka kita yakinkan, ayo kita yakini Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak, dan untuk memahami Al-Quran ini, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita memerlukan banyak sekali kajian-kajian yang mana itu semua sudah dirancang, sudah diarahkan oleh para ulama-ulama terdahulu agar kita ini satu rating, satu jalan seperti itu. Yang pada intinya adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta apapun yang telah ditakdirkan kepada seluruh umat manusia, dan kita menjadi Islam yang sempurna seperti itu ya. Menjadi hamba yang sempurna, menjadi umat Islam yang akhirnya layak untuk masuk ke dalam surga kan, seperti itu, sahabat. Nah, makanya ini saya sampaikan, sahabat, karena bisa jadi modelnya seperti ini. Jadi 3 orang itu saya tidak mencurigai mereka orang non-Islam. Tetapi ketika mereka ini orang Islam, kemungkinan kan bisa jadi mereka itu ya seperti yang saya katakan, orang awam yang tidak begitu mengenal Al-Quran, kemudian merasa kecewa, risih seperti itu. Dan dia mengajak kepada Al-Quran secara langsung, nanti ya ujung-ujungnya malah ada semacam penggembosan. Mirip kan? Maka dari itu, ayo sekali-kali kita gabung bersama orang-orang yang model seperti ini, kita tangani bersama-sama dengan cara yang baik, hikmah, seperti itu ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.